Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apakah kamu tahu bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti setelah proklamasi kemerdekaan? Tepat pada 17 Agustus tahun 1945, I.R. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, perjuangan belum berakhir. Bangsa kita masih harus berjuang keras mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah yang ingin kembali berkuasa. Di video pembelajaran ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana rakyat Indonesia berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperoleh dengan susah payah. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus tahun 1945, kekuasaan Jepang di Indonesia mulai runtuh. Melihat kesempatan itu, para tokoh nasional memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, namun kenyataan di lapangan tidak semudah itu. Sekutu, yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, datang ke Indonesia dengan misi mengurus tawanan perang dan melucuti tentara Jepang. Tapi, ada satu pihak yang ikut dalam pasukan sekutu, yaitu Belanda, melalui organisasi bernama Nico-Nederland in the Civil Administration. Tujuan mereka adalah mengembalikan Indonesia sebagai koloni Belanda. Hal inilah yang memicu berbagai konflik antara rakyat Indonesia dengan pihak asing yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan secara fisik maupun diplomasi. Mari kita bahas perjuangan fisik terlebih dahulu. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Maulabi, rakyat Surabaya bertempur habis-habisan melawan pasukan Inggris. Pertempuran ini menelan ribuan korban jiwa, namun menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Karena peristiwa ini, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bandung Lautan Api, 24 Maret tahun 1946, rakyat Bandung memilih membakar kotanya agar tidak jatuh ke tangan musuh. Sebuah simbol perlawanan yang membara. Pertempuran Ambarawa, Medan Area, hingga Puputan Margarana di Bali. Semua menunjukkan bahwa rakyat Indonesia siap berjuang demi mempertahankan kemerdekaannya. Selain berjuang dengan senjata, para pemimpin bangsa juga berjuang di meja diplomasi. Perundingan Linggarjati 1946, Belanda mengakui secara de facto wilayah RI Jawa, Sumatera, dan Madura. Perundingan Renville 1948, RI harus mundur dari beberapa wilayah strategis. Namun, Belanda melanggar kesepakatan dengan melancarkan agresi militer satu dan kedua. Tapi semangat rakyat tak pernah padam. Diplomasi terus dilakukan hingga akhirnya, pada konferensi meja bundar di Den Haag, 27 Desember tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Indonesia resmi menjadi negara merdeka, secara de jure dan de facto. Perjuangan panjang, itu akhirnya membuahkan hasil. Sobat pelajar, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari perjuangan tanpa henti para pahlawan. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga, mengisi, dan meneruskan semangat juang itu. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Merdeka!